yang mungkin kemungkinan kecil banget bisa hamil alami. Tante Ricky malah nggak bikin happy gitu. Jadi ya dibikin happy aja apapun yang pengen kalian makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fokus video kali ini adalah bagaimana pola hidup sehat yang saya terapkan dan suami terapkan saat kita promil alami untuk kasus tuba non paten, hidrosalping, dan pernah didiagnosa radang panggul. Sebetulnya riwayat Tante Ricky itu banyak sekali sebelum melakukan promil ya. Pertama pernah didiagnosa penebalan dinding rahim, lalu didiagnosa radang panggul, setelah itu ada cairan perlengketan ataupun hidrosalping pada rongga panggul, dan berimbas ke tuba non paten tuba sebelah kanan, sehingga tuba sebelah kanan itu sudah tidak berfungsi lagi. Ketahuan setelah Tante Ricky cek HSG. Oke, langsung aja. Jadi Tante Ricky itu selama masa promil alami itu dilakukan setelah Tante Ricky operasi laparoskopi pada tahun 2020 di bulan Maret. Tante Ricky memulai promil itu 3 bulan setelah Tante Ricky selesai operasi pengangkatan ataupun penyedotan hidrosalping yang ada pada rongga panggul Tante Ricky. Setelah itu Tante Ricky baru fokus untuk promil. Dan pada saat itu Tante Ricky melakukan promil di dokter, nggak langsung promil alami ya. Nah, selama pasca operasi 3 bulan ini, Tante Ricky dan Om Ricky itu fokus pada makanan ataupun asupan makanan yang kita konsumsi, baik itu nutrisi ataupun kebutuhan yang diperlukan untuk pasangan yang sedang promil, seperti konsumsi vitamin ataupun pola hidup sehat yang kami terapkan. Dan pola hidup sehat yang kami terapkan itu kami cukup jaga kondisi pikiran kami ya. Kami nggak terlalu banyak pikiran ataupun nggak boleh stres ya. Jadi bebannya jangan terlalu ditumpukan di kepala. Kita lepaskan aja selama kita promil. Lalu untuk pola hidup sehatnya Tante Ricky itu masak sendiri ya. Walaupun Tante Ricky masih membuat goreng-gorengan untuk makanan sehari-hari, tapi Tante Ricky pastikan minyaknya itu Tante Ricky nggak lebih dari 2 kali untuk menggunakannya ya. Walaupun Tante Ricky masih menggunakan minyak kelapa sawit. Dan lebih bagusnya jika kita sedang promil itu benar-benar kita fokus semua ubah isi dapur. Seperti garamnya itu garam yang beriodium warna putih itu menjadi garam pink ataupun Himalaya salt. Dan kalau bisa sih kaldu-kalduannya itu yang non MSG. Jadi kita benar-benar mau fokuskan nutrisi yang masuk dalam tubuh kita. Itu Tante Ricky pernah lalui loh sampai 3 bulan ya. Sampai di titik dimana Tante Ricky tuh jenuh banget untuk masak yang benar-benar sehat kayak gitu ya. Seperti Tante Ricky masak pepes, pokoknya makanan-makanan yang dibuat tanpa minyak gitu. Dan walaupun dengan minyak, Tante Ricky pastikan minyaknya itu nggak sampai berulang, maksimal 2 kali Tante Ricky menggunakan minyak kelapa sawitnya. Dan untuk makanan di luar, sebetulnya walaupun Tante Ricky sudah terapkan di rumah dengan masak sendiri, saat weekend atau Sabtu Minggu ya, karena kita pasti ada aja acara mau kemana gitu, kita masih konsumsi makanan yang di luar kok, seperti pecel lele, pecel ayam, seblak, bakso, mie ayam, ataupun jajanan-jajanan di luar lainnya kita masih konsumsi. Tetapi durasinya kita benar-benar minim banget ya, jadi kayak seminggu sekali aja kalau kita keluar. Dan sisanya saat kita pulang pun kita pasti detox dengan GSR. Lalu esok harinya jika memang kita keluar hari Sabtu, lalu hari Minggu kita ada di rumah, kita berolahraga seperti jogging ataupun ya walaupun sekedar jalan-jalan biasa, jalan kaki ya. Itu aktivitas kami saat promil dulu. Jadi benar-benar enggak seketat itu ya momnya walaupun promil. Tapi kita memang benar-benar sempat menghindari itu semua. Dan Tante Ricky pun rasa jenuh banget ya. Sesekali kayak kok nggak happy malah nggak makan makanan yang seperti itu ataupun kayak ada yang kurang gitu. Jadi ya Tante Ricky dan Om Ricky masih mengkonsumsi makanan-makanan fast food tersebut termasuk pizza ya.
Pizza itu kadang-kadang kita juga beli kalau lagi di kota ya. Itu Tante Ricky lakukan, masak sendiri dan menghindari makanan-makanan seperti itu tuh kurang lebih 3 bulan. Dan saat tingkat kejenuhan itu muncul ya Tante Ricky beli aja masakan di luar sesekali ya. Karena capek juga gitu, jenuh juga dengan aktivitas yang menurut Tante Ricky malah gak bikin happy gitu. Jadi ya dibikin happy aja, apapun yang pengen kalian makan, ya makan aja, konsumsi. Tetapi setelahnya kita harus bertanggung jawab seperti mendetok ataupun kita berolahraga. Udah gitu aja. Dan pikiran pun harus tetap happy ya, harus tetap fresh saat program hamil. Gak boleh ada tekanan kalau bisa ya. Jadi fokus. Lalu jangan lupa juga cukup ya asupan minum ya, ataupun airnya yang yang tubuh kita butuhkan selama promil itu. Jadi minimal 2 liter sehari juga. Dan cukupkan istirahat, no begadang-begadang ya. Lalu yang merokok nih, suaminya merokok ataupun yang hobi rokok kopi gitu, itu 2 hal yang tidak bisa terpisahkan sepertinya ya. Itu benar-benar harus dikurangi. Dan kalau bisa selama promil stop dulu, karena itu sangat berpengaruh kepada mortalitas kesuburan pada pria. Jadi suami istri ini harus benar-benar berperan penting dalam melakukan proses promil ini ya. Jadi nggak hanya istri ataupun nggak hanya suami. Selain hidup sehat yang kemarin saya lakukan selama promil, setelah 2 tahun menikah baru garis 2 nih, dengan riwayat yang Masya Allah banyak sekali ya, yang mungkin kemungkinan kecil banget bisa hamil alami. Qadarullah, Allah masih percaya dengan kami. Dan selain pola hidup sehat juga kita didoping dengan ikhtiar lainnya seperti vitamin promilnya, lalu kita konsumsi JSR-nya, kita perbaiki ibadahnya gitu. Jadi masih banyak ya, ini hanya sebagian kecil dari cerita promil yang saya lakukan dengan suami mungkin 4 tahun yang lalu ya. Semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang menanyakan bagaimana pola hidup sehat yang pernah saya lakukan dengan suami saat promil dulu. Tunggu lagi sharing-sharing saya yang lainnya ya. Semoga video ini bisa menjawab semua pertanyaan bunda yang menanyakan hal yang sama. Support terus channel Om Ricky dengan subscribe, like, komen, dan share. Jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar ataupun DM Instagram saya langsung. Jangan lupa juga follow Instagram saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.